Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Paramita Manik Valeri dengan NIM 20130111065 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis GeoGebra terkait dengan materi transformasi geometri, yaitu rotasi. Baik, adapun sekilas pengenalan mengenai rotasi sebagai berikut, yakni terdapat 3 gambar ilustrasi pada layar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa gerakan dari gambar tersebut itu memiliki gerakan yang sama, yaitu berputar di tempat atau memiliki titik pusat sebagai poros putarnya. Sehingga kita mendapatkan suatu pengertian bahwa rotasi atau perputaran adalah perpindahan posisi dari suatu titik terhadap suatu titik tertentu dengan besaran sudut tertentu. Nah, arah putaran itu dibagi menjadi dua, yakni arah perputaran negatif yang searah jarum jam dan juga arah perputaran positif yang berlawanan dengan perputaran arah jarum jam. Kita lihat kembali. Pada ilustrasi tadi, dilihat bahwa gambar yang paling kanan itu memperlihatkan perputaran arah jarum jam. Untuk gambar ilustrasi kincir angin itu menggambarkan perputaran berlawanan arah jarum jam, sedangkan biang lala itu memperlihatkan perputaran yang searah dengan jarum jam. Kemudian, kita akan membicarakan mengenai rotasi pada bidang koordinat Cartesius. Adapun contohnya, jika kita memiliki titik A dengan koordinat negatif 2,3, dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat, maka kita mendapatkan titik A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Kemudian ada beberapa sifat rotasi di titik pusat 0,0, yakni untuk besaran sudut 90 derajat, 180 derajat, dan juga 270 derajat. Untuk memperdalam pemahaman mengenai rotasi ini, peserta didik dibagikan lembar kerja siswa dan juga media pembelajaran GeoGebra. Mari kita simak terlebih dahulu KPD yang akan dibagikan. Baik, KPD-nya sudah terlihat di layar. Untuk pertama-tama, peserta didik itu diberikan petunjuk. Nah, kemudian pada kegiatan 1, peserta didik akan diarahkan untuk merotasikan beberapa titik. Mari kita langsung ke medianya. Baik, medianya sudah terbuka. Nah, pada saat membuka medianya, tampilannya akan seperti ini. Dan pada petunjuk juga sudah dijelaskan agar siswa itu mengklik tanda zoom out atau perkecil agar tampilannya menjadi full. Dan kita geser ke atas agar judulnya terlihat. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kemudian pada kegiatan 1, peserta didik itu akan membentuk beberapa titik, yaitu A, B, C, D, dengan menggeser luncuran-luncuran yang ada di sini, di sebelah kiri atas. Kemudian dibentuklah sebuah bangun ABCD. Kemudian dibentuklah sebuah bangun ABCD dengan koordinat-koordinat yang bisa dilihat pada kotak di bawah ini. Dan juga ilustrasi gambarnya juga bisa dilihat di tengah sini. Kita misal contohkan. Jika ingin memastikan letak koordinat titik-titiknya, peserta didik dapat mengklik tanda zoom in atau perbesar ini, sehingga gambarnya terlihat lebih jelas. Oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, pulihkan tampilannya kembali ke tampilan semula. Kemudian kita akan masuk ke proses rotasi di sebelah kanan gambar, ilustrasi.
peserta didik dapat memilih arah rotasi, yaitu searah ataupun berlawanan arah jarum jam, dengan mengklik checkbox yang ada. Di sini kita pilih searah jarum jam. Nah, untuk menentukan besar sudutnya, kita bisa menggeser luncuran yang ada di bawahnya, sesuai dengan ketentuan pada soal. Nah, setelah menentukan sudut perputarannya, maka bisa terlihat ilustrasi dari perputaran bangun ABCD tersebut. Setelah itu, peserta didik dapat mencatatnya pada LKPD yang telah disediakan. Setelah mencatat hasilnya, peserta didik juga dapat melihat hasil koordinat dari rotasi tersebut dengan mengklik checkbox di bawah ini. Begitupun dengan rotasi lainnya, yaitu rotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Penerapannya juga sama. Setelah mengamati rotasi dari kedua arah, maka didapat bahwa arah perputaran berpengaruh pada sudut perputaran. Jika berlawanan arah jarum jam, maka sudut rotasinya akan bernilai positif, sedangkan jika searah jarum jam, maka sudut perputarannya itu bertanda negatif. Ketika diamati kembali hasil-hasil rotasi tersebut, maka didapat bahwa ketika diamati lagi hasil-hasil dari rotasi tersebut, maka siswa dapat menyimpulkan bahwa titik-titik yang dirotasikan dengan arah dan sudut yang sama membentuk suatu pola atau formula yang kita kenal sebagai sifat-sifat rotasi terhadap titik pusat 0,0. Dan bisa dilihat juga kesimpulan. Kemudian, dari sifat-sifat ini, terdapat beberapa rotasi yang hasilnya sama, walaupun besar sudutnya itu berbeda. Nah, peserta didik dapat menuliskannya di LKPD, rotasi-rotasi apa saja yang memiliki hasil yang sama. Bisa kita simak di LKPD-nya. Nah, di sini peserta didik dapat menuliskan rotasi apa saja yang sama, itu contohnya, yakni hasil rotasi dengan besar sudut negatif 90, positif 9. Di sini, peserta didik dapat menuliskan rotasi apa saja yang hasilnya sama, contohnya itu rotasi terhadap sudut positif 90 derajat, itu sama dengan rotasi terhadap sudut negatif 270 derajat. Hasilnya yaitu seperti berikut. Pada latihan soal, peserta didik disuruh kembali untuk membentuk bangun segi 4 dengan beberapa titik yang telah ditentukan, dan kemudian mencari hasil rotasinya, serta menggambarkan hasil rotasi tersebut pada kotak yang telah disediakan ini. Untuk yang kedua, peserta didik diberikan sebuah gambar. Nah, peserta didik itu diarahkan untuk menuliskan koordinat dari titik-titik sudutnya pada kotak biru, dan kemudian peserta didik mencari hasil rotasinya dengan sifat-sifat yang telah didapatkan dari kegiatan 1. Setelah mendapatkan hasil rotasinya, kemudian peserta didik juga melakukan hal yang sama pada media kemudian, membandingkan jawaban yang telah mereka dapatkan melalui sifat-sifat dan juga jawaban dari media yang digunakan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyimak video ini. Om Santi 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 Om.